Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadi, salah satu guru di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga sebagai agen perubahan atau penggerak komunitas belajar yang percaya bahwa perubahan dalam pendidikan bisa dimulai dari guru yang mau bergerak dan juga berbagi. Sebagai sekolah yang sedang menuju sekolah rujukan Google, kami terus berinovasi dalam pembelajaran digital. Namun di tengah kemajuan itu, saya melihat tantangan baru. Bagaimana memastikan anak-anak tidak hanya cerdas secara teknologi, namun juga bisa tumbuh sehat, berkarakter, dan juga memiliki kebiasaan baik. Dari situlah muncul ide atau lahir jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Melalui jurnal ini, murid belajar membangun kebiasaan positif setiap hari. Guru saling mendukung lewat komunitas belajar dan orang tua ikut memantau perkembangan karakter anaknya di rumah. Di sini saya ingin berbagi praktik baik bagaimana komunitas belajar dapat menjadi penggerak dalam menumbuhkan karakter anak di era digital melalui jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Awal tahun 2025, SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah sudah menyandang kandidat sekolah rujukan Google sejak November 2023. Kami bangga menjadi bagian dari perubahan menuju pembelajaran digital yang kreatif dan modern. Tapi di balik semangat digital itu muncul tantangan baru. Beberapa murid terlihat berperilaku kurang sopan kepada teman dan interaksi sosial antar teman mulai berkurang. Saya berpikir bagaimana teknologi ini bisa berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Anak-anak bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berakhlak mulia. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah meluncurkan program nasional 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Saya melihat program ini sangat relevan dengan kondisi sekolah kami yang sedang beradaptasi dengan budaya digital. Sebagai penggerak komunitas belajar di sekolah, saya merasa bertanggung jawab untuk menggerakkan kolaborasi antar guru, orang tua, dan masyarakat agar program ini menjadi gerakan nyata yang hidup di lingkungan sekolah dan di rumah. Dari latar belakang inilah lahir ide sederhana saya membuat jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai langkah nyata mengintegrasikan program nasional dengan budaya sekolah yang sedang tumbuh menjadi digital dan kolaboratif. Dalam menggerakkan ide ini, saya menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kesadaran guru terhadap pentingnya pembiasaan karakter di era digital masih perlu diperkuat. Sebagian guru masih fokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran, namun belum banyak kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai karakter secara terencana. Kedua, orang tua murid belum terbiasa terlibat langsung dalam proses pembiasaan karakter. Ketiga, belum ada media sederhana yang bisa menjadikan jembatan antara sekolah dan rumah murid untuk memantau serta menumbuhkan kebiasaan baik murid. Tanpa alat bantu yang jelas, sulit bagi semua pihak untuk bersama-sama melakukan pendampingan secara konsisten. Keempat, disiplin dan kesadaran diri murid juga masih perlu dilatih. Dari tantangan itulah saya menyadari bahwa dibutuhkan sebuah inovasi sederhana namun efektif yang bisa melibatkan semua pihak, guru, orang tua, dan masyarakat untuk membentuk karakter murid secara bersama-sama. Dari tantangan tersebut, langkah-langkah yang saya lakukan, pertama, membuat agenda khusus di komunitas belajar. Saya mengajak guru-guru berdiskusi secara rutin untuk berbagi ide tentang pembiasaan karakter dalam pembelajaran. Kedua, mendesain jurnal 7 kebiasaan hebat. Saya membuat jurnal dalam bentuk Google Form. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Orang tua diminta mengingatkan dalam mengisi jurnal harian setiap hari. Keempat, mengajak masyarakat sekitar. Kami mengajak masyarakat sekitar sekolah untuk ikut mengamati perilaku anak-anak di sekitar sekolah. 5. Menggunakan teknologi sebagai alat pendukung. Kami juga memanfaatkan Google Form dan grup WA komunitas guru untuk berbagi jurnal dan refleksi. 6. Menghubungkan dengan pembelajaran digital. Guru juga mengaitkan isi jurnal dengan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah tersebut dijalankan secara bertahap dan fleksibel agar mudah diterapkan oleh semua guru dan murid.
baik di kelas maupun di rumah. Setelah beberapa bulan berjalan, perubahan mulai terlihat. Anak-anak kini menjadi lebih sadar akan kebiasaan mereka sendiri. Mereka belajar mencatat, menilai, dan memperbaiki perilakunya setiap hari. Dari murid yang sebelumnya sering terlambat, kini berusaha datang lebih pagi. Guru menjadi lebih kompak dan saling mendukung. Komunitas belajar guru semakin aktif berdiskusi, berbagi refleksi, dan melakukan kolaborasi lintas mata pelajaran. Orang tua juga merasa lebih terlibat dalam pendidikan anak. Dengan mengingatkan pengisian jurnal, mereka punya kesempatan berbicara dengan anak setiap harinya tentang kebiasaan baik yang sudah dilakukan. Anak-anak terlihat berperilaku lebih sopan, aktif membantu kegiatan lingkungan, dan lebih peduli terhadap kebersihan sekitar. Program ini kini menjadi budaya sekolah dan diadopsi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai rapot karakter murid di jenjang sekolah menengah pertama SMP yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai guru dan penggerak komunitas belajar, saya belajar bahwa pendidikan karakter tidak bisa dilakukan sendirian. Ketika guru, orang tua, dan masyarakat bersatu dalam tujuan yang sama, pembiasaan baik akan lebih mudah bertahan dan menjadi budaya. Melalui program Jurnal 7 Kebiasaan Anak Hebat ini, saya semakin yakin bahwa teknologi dan karakter bukan dua hal yang bertentangan. Justru teknologi bisa menjadi alat yang memperkuat nilai-nilai baik jika digunakan dengan bijak. Praktik baik ini mengajarkan saya satu hal penting. Anak hebat tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari dengan kejujuran, dukungan, dan teladan dari orang dewasa di sekitarnya. Program Jurnal 7 Kebiasaan Anak Hebat ini menjadi wujud nyata implementasi program nasional dalam konteks sekolah digital. Melalui kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat, kegiatan ini berhasil menumbuhkan budaya refleksi, disiplin, dan kebiasaan positif pada murid. Gerakan sederhana ini membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik dan semangat gotong royong, sekolah dapat menyeimbangkan kecerdasan digital dengan kecerdasan moral, menciptakan murid yang hebat, sehat, dan berkarakter. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Mari kita terus membentuk karakter baik anak melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.